Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang mengikuti halaqah maghrib melalui siaran radio Baitur Rahman dan juga RRI dimanapun kiranya berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu, yaitu tentang ilmu hadis. Insyaallah pada malam ini kita akan menjelaskan atau menyampaikan tentang sejarah perkembangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan tentang bagaimana perkembangan penulisan ataupun pembukuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada abad kedua dan ketiga serta abad keempat Hijrah, di mana sebagaimana telah kita ketahui bahwa munculnya ulama-ulama hadis yang menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka itu terjadi pada abad ketiga. Pada abad ini ulama-ulama hadis mulai mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka sudah dalam bentuk sistematis. Artinya kalau era sebelumnya, zaman sebelumnya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih bercampur di dalamnya perkataan sahabat, kemudian fatwa-fatwa tabi'in, ini masih bercampur. Artinya temanya itu masih campur di dalam satu kitab. Kemudian pada abad ketiga ini sudah sistematis, artinya ditulis dalam tariqah ataupun dalam bentuk atau berdasarkan metode al-masanid namanya. Al-masanid ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan ataupun ditulis berdasarkan perawinya, berdasarkan rawi yang merawikan hadis. Misalnya sahabat Abu Hurairah misalnya. Ini hadis Abu Hurairah itu ditulis oleh ulama-ulama hadis dalam kitab Musnad. Ditulis hadis Abu Hurairah itu dalam tema yang bermacam-macam. Ya, dalam tema yang bermacam-macam. Seperti misalnya yang terkenal itu ada Musnadnya Imam Ahmad. Kemudian lahir lagi nanti atau muncul metode yang lain di dalam penulisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sunan namanya. Nah, sunan ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus yang berhubungan dengan hukum, khusus yang berhubungan dengan hukum-hukum atau dengan fikih. Nah, maka hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih itu disebut
dengan istilah as-sunan. Ini berdasarkan penyusunan para ulama yang menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum disebut dengan sunan. Hadirin berbahagia, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan tentang apa langkah-langkah para ulama pada zaman itu di dalam memurnikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hadis itu mereka kumpulkan sejak tahun 120 Hijrah sampai tahun 200-an, 250 bahkan sampai tahun 400 Hijrah. Ini usaha pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terus berlanjut. Ada satu usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis adalah membuat syarat-syarat atau apa yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Di situ mereka membuat kaidah-kaidah bagaimana satu berita itu bisa diterima. Ya. Satu berita itu bisa diterima berdasarkan akidah-akidah yang berdasarkan kaidah. Maksudnya kaidah berdasarkan kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama hadis. Salah satu kitab ataupun salah satu kaidah yang dibuat oleh ulama hadis itu misalnya ilmu al-jarh wa ta'dil misalnya. Ilmu tentang bagaimana mengomentari atau mengetahui sisi-sisi pribadi seorang rawi hadis, baik sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Nah, ini disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Sehingga sebelum mereka meneliti matan hadis ataupun kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama hadis ini juga memperketat pengetahuan, yaitu tentang bagaimana mereka itu mengetahui seorang rawi itu apa saja hal-hal positif dan apa saja hal-hal negatif yang ada pada diri mereka. Sehingga nanti ada ulama-ulama kemudian yang khusus menyusun kitab tentang rijalul hadis, artinya tentang perawi-perawi hadis dari zaman sahabat. Zaman sahabat Nabi sampai dengan zamannya mereka. Itu mereka kumpulkan, kemudian mereka cari tahu satu persatu, mereka teliti dan mereka tanya kepada orang-orang yang hidup sezaman dengan rawi itu. Kemudian apabila zaman itu jauh dari peneliti ini, maka mereka akan mencari tahu dari orang-orang lain, akan mencari tahu dari generasi-generasi sebelumnya tentang seseorang itu, tentang seorang rawi hadis itu. Sehingga pada masa ini hadirin berbahagia muncul berbagai kitab, ya, muncul berbagai kitab khusus yang membahas tentang perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di kalangan ulama yang menyebutkan bahwa ulama yang pertama sekali meletakkan qawaid, ya, meletakkan ilmu tentang rijalul hadis ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Mustafa As-Sibai, itu namanya Ali Al-Madini namanya. Ali Al-Madini adalah Ali Al-Madini ini merupakan gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau disebut Syekhul Bukhari. Merupakan gurunya Imam Bukhari
dan ini dikatakan orang ataupun ulama yang pertama sekali meletakkan kaidah-kaidah tentang rijalul hadis, yaitu tentang komentar-komentar ataupun penelitian tentang perawi-perawi hadis, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa seorang rawi itu memang layak diterima hadisnya. Seorang rawi itu boleh diterima hadisnya karena berdasarkan penelitian para ulama, mereka tidak cacat, tidak cacat secara agama. Artinya mereka itulah orang-orang yang adil di dalam bahasa ilmu hadis itu, artinya orang yang tidak bermasalah dengan agamanya. Kemudian usaha penelitian tentang rijalul hadis ini, hadirin berbahagia, dilanjutkan oleh ulama-ulama yang lain, yang oleh ulama setelah Ali Al-Madini ini, mereka menulis kitab tentang rijalul hadis ini di dalam bentuk yang sistematis. Artinya zamannya Ali Al-Madini ini belum sesistematis yang ditulis oleh ulama-ulama setelah beliau. Sehingga dikatakan walakin awwalu man sannafa fi hadzal fanni tasnifan ilmiyan, orang yang pertama membuat kitab rijalul hadis ini secara sistematis, sehingga ilmu al-jarh wa ta'dil ini menjadi sebuah ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu yang lain di dalam ilmu hadis, adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Ramahurmuzi namanya. Jadi beliau ini adalah orang yang berjasa di dalam meneliti perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini hidup pada tahun 360 Hijrah, artinya abad keempat. Kemudian di belakang beliau ini muncul banyak sekali ulama-ulama yang lain yang menulis kitab yang sama, seperti misalnya Imam Naisabur namanya. Imam Naisabur, nama beliau adalah Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, yang meninggal atau yang wafat pada tahun 405 Hijrah. Fa'allafa fihi kitabahu, beliau menulis salah satu kitab yang terkenal, yaitu Ma'rifatu Ulumil Hadis, pengetahuan tentang ilmu-ilmu hadis. Jadi Imam Naisabur ini adalah ulama yang menulis salah satu di antara karya beliau ini tentang rijalul hadis. Itu tentang komentar-komentar tentang rawi-rawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, di antara banyak ulama yang menulis tentang yang kajian mereka itu terfokus terhadap penelitian tentang rawi-rawi hadis itu. Nah, di antara mereka itu, hadirin berbahagia, menerapkan pola yang tidak sama ataupun metode penelitian yang mereka lakukan terhadap rawi-rawi hadis itu berbeda. Sehingga para ulama itu membagi orang yang meneliti ataupun ulama yang meneliti khusus tentang perawi-perawi hadis ini menjadi tiga kelompok. Menjadi tiga kelompok. Yang pertama disebut dengan al-mutasyaddidun namanya. Al-mutasyaddidun ini adalah orang-orang yang sangat syadid ya. Yang menerapkan detail sekali tentang, maksudnya seorang ulama hadis itu menerapkan, seorang ulama yang meneliti tentang rawi hadis yang sangat teliti, mutasyaddid, yang menerapkan standar paling tinggi ya di dalam penelitian mereka, yang menerapkan standar paling tinggi. Ya. Kemudian ada lagi ulama hadis yang meneliti tentang
Perawi-perawi hadis ini hadirin berbahagia disebut dengan al-mutasahilin, yang pertengahan. Ataupun yang tidak seketat ulama pertama. Yang tidak seketat ulama pertama. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan al-mu'tadilin, itu pertengahan. Artinya di antara tiga kelompok ulama itu dalam meneliti rawi hadis itu ada yang standarnya paling tinggi, ada yang pertengahan, dan ada yang paling bawah, yang mutasahilin. Ya, mutasahilin ini tidak seketat seperti ulama pertama. Ya. Sehingga kadangkala hadirin berbahagia, ada seorang perawi hadis ketika dikomentari oleh ulama-ulama, ya. Ketika dikomentari oleh ulama-ulama setelah mereka, maka komentar-komentar yang datang dari ulama-ulama tersebut juga berbeda. Misalnya ada yang menyebutkan bahwa si fulan itu la ba'sa bih misalnya. Artinya hadis yang dirawikan oleh si fulan itu ini tidak mengapa, artinya bisa saja diterima. La ba'sa bih misalnya bahasanya. Tetapi seorang rawi ini ketika dikomentari oleh ulama yang menerapkan standar tinggi itu, yang keras itu, mereka mengatakan la yuqbali hadithuhu misalnya. Hadisnya enggak boleh diterima. Nah, kadang-kadang seorang rawi hadis itu menurut ulama yang satu itu boleh saja diterima hadisnya. Tetapi menurut ulama yang lain itu tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Nah, jadi penilaian ulama hadis terhadap seorang rawi itu juga khilaf. Nah, penilaian seorang ulama hadis terhadap seorang rawi itu khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan enggak apa-apa, bisa diterima hadisnya. Ulama lain mengatakan ini si fulan ini tidak boleh diterima hadisnya. Kenapa berbeda? Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama hadis itu juga kadangkala disebabkan oleh beberapa sebab. Disebabkan oleh beberapa sebab. Ada di antaranya faktor asabiyah namanya. Asabiyah itu golongannya misalnya. Karena ketika seorang ulama hadis memberikan nilai positif kepada seorang rawi itu bisa jadi karena motif asabiyah, ya, fanatisme misalnya. Karena apa? Karena mazhab fikihnya sama misalnya. Makanya dia mengatakan fulan la ba'sa bih. Nah, si fulan itu enggak apa-apa, bisa diterima. Karena mazhabnya sama, misalnya bermazhab Hambali dua-duanya misalnya. Maka ulama ini mengatakan enggak apa-apa, si fulan itu bisa diterima hadisnya. Kadangkala ada ulama hadis yang melabelkan label negatif kepada seorang rawi itu berdasarkan faktor pribadi. Ya. Karena ada unsur misalnya? Ada unsur pribadinya. Karena tidak senang terhadap ulama fulan itu, dia mengatakan itu si fulan itu tidak bisa pakai hadisnya. Jadi ada motif pribadi. Itu juga terjadi di kalangan ulama hadis. Makanya akibat penilaian yang berbeda-beda terhadap seorang rawi hadis itu juga menyebabkan hadis itu dipahami macam-macam oleh ulama fikih kemudian hari. Nanti ketika misalnya sebuah hadis itu ketika di cross check, ketika dilihat komentar-komentar ulama terhadap rawi-rawi di dalamnya, ada yang mengatakan, mungkin kita sering membaca ulama fulan, Syekh fulan mendhaifkan hadis ini. Nah, begitu. Mendhaifkan hadis ini. Kenapa dia dhaifkan hadis itu? Karena berdasarkan komentar seorang ulama, ada seorang rawi di dalam hadis itu yang kadzab misalnya. Dia terkenal suka bohong misalnya. Nah, kenapa dia mengatakan hadis itu dhaif? Karena dia mengikuti pendapat seorang
ulama rijalul hadis yang mengatakan si fulan ini kadzab. Tetapi nanti ada ulama lain yang mengatakan hadis ini tidak dhaif. Berdasarkan pandangan ulama lain bahwa si fulan yang mengatakan kadzab itu dia tidak benar. Tidak benar. Ketika nanti dijelaskan misalnya, ulama fulan ketika mengatakan si fulan itu kadzab, dia ada motif pribadinya. Ada motif pribadinya. Bisa jadi karena pernah berdebat dengannya ataupun tidak sesuai pandangan-pandangan fikihnya, pandangan teologinya dengan rawi tersebut. Kemudian dia cenderung cenderung mengatakan si fulan itu la yuqbalu hadithuhu misalnya. Hadisnya tidak boleh diterima. Begitu. Ini juga terjadi di kalangan ulama-ulama yang meneliti tentang seorang rawi hadis. Ini hadirin berbahagia, pernah terjadi tuduhan-tuduhan seperti ini itu pernah terjadi kepada Imam Ahmad. Bukan Imam Ahmad, maksudnya kepada Abu Hanifah. Pernah terjadi kepada Imam Abu Hanifah. Beliau merupakan seorang pemuka mazhab Hanafi, di mana orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau dan juga orang-orang yang hidup setelah beliau wafat itu banyak sekali mencaci maki Abu Hanifah. Banyak orang-orang yang mencaci maki Abu Hanifah. Misalnya ada yang mengatakan Abu Hanifah itu dia tidak paham hadis. Ada yang mengatakan begitu. Abu Hanifah itu bahkan ada yang mengatakan sedikit sekali hadis yang beliau rawikan. Karena kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan mazhab Al-Ara'aitiyun namanya. Al-Ara'aitiyun. Kenapa dikatakan Al-Ara'aitiyun? Pengikut-pengikut beliau itu disebut Al-Ara'aitiyun. Karena di dalam tradisi fikihnya Abu Hanifah, beliau itu banyak menggunakan logika-logika. Misalnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fiqhu ghairul waqi' namanya. Artinya fikih-fikih yang tidak terjadi pada zaman beliau. Artinya kasus-kasus fikih yang tidak terjadi pada zaman beliau. Tetapi itu sifatnya iftiradi. Sesuatu yang sifatnya boleh jadi nanti di masa yang akan datang. Misalnya seperti pertanyaan, wahai imam, apa pendapat Anda jika ini terjadi? Nah, begitu. Tetapi kasus itu tidak terjadi pada zaman beliau. Makanya pengikut-pengikut Abu Hanifah itu disebut dengan madrasah Al-Ara'aitiyun. Artinya orang-orang yang bertanya kemudian diberikan jawaban dengan jawaban logika, tidak berdasarkan nas-nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini hadirin berbahagia, wa kana Abu Hanifah rahimahullah tahamala alaihi katsirun minal muhadditsina wa jarrahahu ba'du ulama'il jarh wa ta'dil ma'a zuhdihi wa wara'ihi wa taqwahu wa jalalatu qadrihi. Artinya banyak sekali ulama-ulama di zaman beliau. Banyak sekali ulama-ulama yang hidup di zaman beliau, khususnya pakar-pakar hadis di zaman beliau. Banyak sekali yang memberikan label-label negatif kepada Imam Abu Hanifah. Banyak sekali. Nah, ternyata setelah diteliti oleh nanti ulama-ulama yang datang setelah beliau, itu karena beliau itu banyak sekali berfatwa bukan berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya katakan tadi,
pengikut-pengikut beliau nanti kemudian dinamakan dengan al-Ara'aitiyun. Al-Ara'aitiyun itu berasal dari kata ara'aita. Ara'aita itu di dalam bahasa Arab maksudnya apa pendapatmu? Begitu. Apa pendapatmu wahai Syekh Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah. Sehingga beliau mengatakan ra'aitu misalnya, menurutku, begitu. Sehingga pengikutnya disebut dinamakan dengan madrasah Al-Ara'aitiyun. Padahal beliau itu ada seorang yang sangat zuhud, nanti berbahagia. Seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat takwa, yang sangat wara', ya, seorang yang sangat wara'. Seorang ahlul ilmi, seorang ulama besar di zaman itu. Tetapi ada orang-orang yang melabelkan, memberikan cap kepada beliau dengan label-label negatif. Artinya kalau di dalam istilah ilmu hadis itu wajarrahu, menjarah beliau. Menjarah beliau itu menguliti Abu Hanifah. Artinya menyampaikan aib-aib beliau, mengatakan beliau ini tidak faham hadis, mengatakan beliau itu bukan seorang faqih, ya, seperti itu. Sehingga ada orang-orang yang mutasyaddidun itu tidak menerima hadis dari Abu Hanifah. Hadirin berbahagia, kemudian apa yang terjadi di kalangan ulama-ulama hadis zaman setelah generasi-generasi mereka itu, ketika mendapati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam rantai periwayatan hadis tersebut terdapat perbedaan pandangan ulama rijalul hadis tentang rawinya. Sebuah hadis misalnya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada seorang rawi yang diperselisihkan ketsiqahannya misalnya. Ada seorang rawi yang diperselisihkan pandangannya. Maka jalan tengahnya bagaimana? Ada yang mengatakan hadis ini dhaif karena di dalam itu ada seorang yang matrukul hadis misalnya. Ada orang yang terkenal itu suka matruk, ada istilah matruk di dalam ilmu hadis. Maka salah satu pendekatan yang digunakan oleh ulama-ulama mutaakhirin, mereka itu tidak menerima alla yaqbalu jarhan illa mufassaran. Ulama-ulama mutaakhirin ketika mendapati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperselisihkan keadalan ataupun kualitas seorang rawi di dalam hadis tersebut, mereka ketika dikatakan fulan la yuqbalu hadithuhu misalnya, itu ulama mutaakhirin tidak menerima begitu saja, lantas mendhaifkan hadis tersebut, tidak begitu. Jadi metodenya bagaimana? Yang pendekatan yang mereka lakukan adalah alla yaqbalu jarhan illa mufassaran. Mereka ulama mutaakhirin ini ketika mendapatkan perselisihan di kalangan ulama tentang seorang rawi, ketika ada seorang rawi dicap ya dengan label negatif misalnya, mereka tidak menerima begitu saja, tetapi perlu mufassaran namanya. Perlu penjelasan lebih lanjut tentang yang di label negatifnya itu. Ketika misalnya seorang ulama rijalul hadis menyebut seorang rawi itu kadzab misalnya, atau matrukul hadis misalnya, maka di situ perlu penjelasan, perlu penelitian ulang, ya, mufassaran ya. Kenapa demikian? Karena mereka takutkan khasyatan an yakuna mansya'al jarhi khata'an fi taqdirin naqidi au asabiyyati la haqiqatan waqi'an. Ulama-ulama terakhir ini sangat berhati-hati ketika mendapatkan hadis itu. Ketika dalam sebuah hadis ada seorang rawi yang diperselisihkan, maka mereka melakukan penelitian ulang. Kenapa demikian? Khasyatan. Mereka itu khawatir jangan-jangan apa yang dituduhkan, apa yang dicap oleh ulama rijalul hadis ini, oleh pakar
rijalul hadis ini tidak benar. Bisa jadi cap negatif yang dilabelkan kepada seorang rawi itu dikatakan asabiyah. Nah, ini karena faktor-faktor fanatisme tadi. Bisa jadi cap negatif pada seorang rawi itu dikarenakan dia memang tidak senang dengan rawi itu. Karena mazhab fikihnya beda barangkali, mazhab kalamnya beda barangkali, pandangan-pandangan tentang kalam, akidah dan sebagainya itu ada sedikit perbedaan barangkali dengan rawi itu, sehingga dia mengatakan si fulan itu tidak bisa diterima hadisnya. Ini faktor pribadi. Sehingga ulama-ulama mutaakhirin ini cenderung meneliti ulang tentang rawi-rawi hadis itu supaya apa yang dituduhkan itu benar-benar seperti yang dituduhkan. Nah, tetapi kalau yang dituduh itu tidak seperti yang dituduh, maka dengan meneliti ulang itu maka nama atau kecacatan nama seseorang itu bisa terselamatkan. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh pakar-pakar hadis, oleh ulama hadis mutaakhirin, yang mereka terapkan metode disebut dengan mufassaran. Nah, itu meneliti ulang tentang komentar-komentar ulama yang dialamatkan kepada, ini khususnya dalam bilang al-jarhu. Tetapi kalau cap negatif, cap positif disebut dengan at-ta'dil, itu tidak perlu diteliti ulang lagi. Misalnya ketika ada ulama hadis yang mengatakan fulan saduq misalnya. Si fulan itu dia orang-orang yang benar begitu. Maka ulama hadis mutaakhirin itu tidak perlu meneliti ulang. Yang diteliti ulang oleh ulama mutaakhirin itu adalah ketika seseorang itu dicap negatif oleh yang meneliti tentang rawi itu. Karena dikhawatirkan dia tidak objektif. Nah, ada dendam pribadi misalnya, ketika dia berikan label kepada seseorang itu dengan label negatif, barangkali sedang marah misalnya, sedang tidak senang kepada orang tersebut. Nah, ini bisa terjadi di kalangan ulama hadis pada saat itu. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ilmu hadis, yaitu tentang bagaimana metode ulama di dalam meneliti sebuah rantai periwayatan hadis. Jadi insyaallah pada kesempatan yang lain nanti kita akan melihat tema-tema yang lain yang barangkali bisa mencerahkan kita, bisa mencerahkan masyarakat kita, bisa memberikan pemahaman baru terhadap kita semua, dan tentunya bermanfaat di dalam kehidupan beragama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.